Yang mulia para Bapak Uskup, yang saya hormati para imam, para pastor, para suster, frater, bruder, Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Kemarin dalam kata sambutan saya sudah menyampaikan secara rinci refleksi atas moto episkopal saya, Pace Oves Meas, berdasarkan Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19 yang dibacakan tadi, dalam kontras dengan 3 godaan terhadap Yesus di padang gurun. Dalam homili misa pontifikal ini saya ingin menyoroti 2 figur gembala dan pelayan terkenal di dalam gereja Kristus, sebagaimana disinyalir dalam 2 bacaan suci hari ini, yakni Petrus dan Paulus. Keduanya dengan peran dan misinya masing-masing dikenal juga sebagai soko guru yang penopang utama dalam gereja Kristus. Bagaimanapun keduanya bukanlah sosok manusia sempurna. Mereka bukanlah tipe manusia single fighter yang sanggup mengerjakan segala sesuatu sendiri-sendiri, melainkan yang selalu menghayati semangat kolegialitas, semangat sinodalitas dan kesalingan. Mereka juga bukanlah Superman yang serba hebat dan serba bisa, melainkan manusia biasa dengan segala kelebihan sekaligus kekurangannya. Dari data kitab suci juga catatan dari beberapa bapak gereja awal, kita tahu siapa sesungguhnya kedua rasul itu. Dengan segala latar belakang dan rekam jejak hidup mereka yang serba rentan dan juga ringkih. Dalam beberapa peristiwa Petrus menunjukkan sikapnya yang spontan dan gegabah tanpa banyak berpikir. Kata-kata dan sikapnya cenderung mendahului pikirannya sendiri. Dialah yang segera meloncat dari perahu untuk berjalan di atas air mendatangi Yesus, namun akhirnya nyaris tenggelam karena kehilangan fokus dan konsentrasinya pada Yesus. Dialah yang menarik Yesus ke samping dan menegurnya lantaran Yesus membicarakan derita dan kematiannya sendiri, dan akibatnya Petrus dihardik oleh Yesus. Dialah yang mengusulkan untuk membangun 3 kemah di atas gunung untuk Musa, Elia, dan Yesus karena keengganannya untuk turun kembali dari atas gunung kemuliaan. Dialah yang menghunus pedangnya dan menyerang hamba imam agung di Taman Getsemani, namun langsung diperintah Yesus untuk menyarungkannya kembali. Dialah juga yang membual bahwa dirinya tidak mungkin akan meninggalkan Tuhan sekalipun murid-murid lain melarikan diri, namun kemudian ternyata justru dialah yang menyangkal sang guru sebanyak 3 kali. Inilah sosok Petrus dengan segala keunggulan sekaligus kerapuhan dan keringkihannya. Sedangkan tentang Paulus, kisah para rasul mencatat bahwa dialah seorang Farisi atau keturunan Farisi terpelajar yang sangat taat pada hukum Taurat. Namun ia juga dikenal sebagai penganiaya umat Kristen perdana. Hatinya berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Untuk itu dia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa darinya untuk dibawa kepada majelis agama Yahudi di Damsyik supaya menangkap mereka yang mengikuti jalan Tuhan dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Pertobatannya terjadi di jalan menuju ke Damsyik, di mana ia mengalami pertemuan istimewa dengan Yesus yang kemudian membuatnya menjadi buta untuk sementara.
Dan pertobatan Paulus itu dinilai sangat unik karena diinisiasi dan digerakkan oleh Tuhan Yesus sendiri dan bukannya oleh kehendak, niat dan inisiatif Paulus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, betapapun rentan dan tingginya hidup kedua sosok itu, Tuhan dalam segala kebesaran kasih-Nya yang tak terselami justru memanggil dan menetapkan mereka untuk menjadi murid dan rasul-Nya, sekaligus mempercayakan tugas penggembalaan dan tugas kenabian kepada mereka. Semuanya berawal dari dua pertanyaan mendasar Yesus terhadap mereka, serta jawaban mereka atas pertanyaan-pertanyaan itu. Menurut kamu, siapakah aku ini? Dan apakah engkau mengasihi aku? Jawaban Petrus dapat dirangkum dalam satu kata, yakni mengikuti. Petrus tahu apa artinya mengikuti Tuhan. Ia menjawab pertanyaan Yesus di Kaisaria Filipi dengan sebuah pengakuan iman yang mengagumkan. Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Inilah jawaban kateketis yang akurat, yang pasti, dan bahkan sempurna. Namun jawaban itu sendiri adalah buah dari sebuah perjalanan. Hanya sesudah pengalaman mendebarkan mengikuti Tuhan, berjalan bersamanya dan di belakangnya untuk sekian waktu, Petrus dengan bantuan rahmat Allah boleh tiba pada kematangan rohani yang mengantarnya kepada pengakuan iman yang demikian jelas. Injil Matius mengisahkan bahwa semuanya itu dimulai suatu hari ketika di tepi danau Galilea, Yesus berjalan memanggil Petrus dan saudaranya Andreas, dan mereka pun segera meninggalkan jala lalu mengikuti dia. Petrus segera meninggalkan segalanya untuk mengikuti Tuhan. Dia tidak butuh banyak waktu untuk mempertimbangkan ajakan Yesus. Dia juga tidak menghitung untung rugi dan tidak membuat alasan untuk menunda keputusan. Sebaliknya, dia segera meninggalkan jala serta perahunya lalu mengikuti Yesus tanpa menuntut jenis garansi apapun. Dia akan belajar segala sesuatu setiap hari sebagai murid yang mengikuti jejak sang guru dan gembala agung. Karena itu juga bukan tanpa alasan bahwa dalam Injil yang dibacakan tadi, kata-kata terakhir yang diucapkan Yesus kepada Petrus setelah dialog cinta intens antara keduanya adalah, ikutlah aku. Saudara-saudari, dengan ini Petrus ingin memberitahu kita bahwa tidak cukup hanya merespons pertanyaan siapakah Yesus bagiku atau apakah engkau mengasihi aku dengan formula doktrinal yang tak bercacat atau seperangkat konsep yang sudah dipersiapkan secara matang. Hanya dengan mengikuti Tuhan kita datang untuk mengenalnya setiap hari. Hanya dengan menjadi muridnya dan mendengarkan firman-Nya kita menjadi sahabatnya dan merasakan kasih-Nya yang transformatif. Kesegeraan Petrus dalam mengikuti Yesus juga membawa pesan tersendiri bagi kita. Banyak hal lain dalam hidup kita mungkin saja dapat ditunda, tetapi tidak dalam hal mengikuti Yesus. Menyangkut Dia, semestinya tiada ruang bagi kebimbangan, keengganan, dan keberatan kita. Dalam hal ini beberapa argumen atau alasan yang sering disamarkan atau bahkan dispiritualisasikan patut selalu diwaspadai. Misalnya, saya tidak layak, saya tidak punya bakat dan kemampuan, saya masih muda,
saya kurang sehat, sering sakit, dan seterusnya. Inilah metode tipu daya setan yang merampas kita dari iman akan rahmat Allah dan membuat kita berpikir bahwa segalanya bergantung pada kekuatan dan daya kita sendiri. Untuk melepaskan diri dari semua bentuk garansi manusiawi dan duniawi ini, kita perlu segera dan mengikuti Yesus secara baru setiap hari. Itulah juga tugas yang diberikan Petrus kepada saya, kepada Anda, kepada kita semua di sini dan sekarang. Dia mengundang kita semua untuk menjadi gereja yang mencintai dan mengikuti, sebuah gereja yang berusaha menjadi murid Tuhan serta pelayan Injil yang rendah hati. Hanya dengan cara ini kita dapat berwawan sabda dengan semua orang, menjadi partner seperjalanan yang solider dengan semua saja yang ringkih hidupnya, sekaligus menjadi tanda yang membawa harapan dan kedamaian bagi para wanita dan pria zaman ini. Hanya dengan cara ini, mereka yang sering memandang kita dengan sikap ragu dan indiferen akan menyadari bahwa gereja adalah tempat perjumpaan kita dengan Allah yang hidup, dan dengan demikian tempat perjumpaan kita satu sama lain. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selanjutnya tanggapan Paulus atas pertanyaan sekaligus ajakan Yesus adalah memberitakan Injil. Dibandingkan dengan pengetahuan luhur tentang Kristus, Paulus akhirnya menganggap semua garansi dan kenyamanan manusiawi, bahkan agamawi masa lalunya, sebagai sampah belaka. Sesudah pertobatannya, Paulus mengabdikan seluruh hidupnya untuk melintasi darat dan laut, kota dan desa, tanpa mempedulikan risiko, bahaya, rintangan, dan penganiayaan, demi memberitakan kabar gembira tentang Yesus yang bangkit mulia. Semakin dia memberitakan Injil, semakin dalam pengetahuannya tentang Yesus. Dengan memberitakan firman kepada orang lain, dia bisa melihat lebih jauh ke kedalaman misteri Allah yang tak terselami. Paulus menulis, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Kemudian dia mengakui, "Bagiku hidup adalah Kristus." Dengan ini Paulus memberitahu kita bahwa jawaban kita terhadap pertanyaan siapakah Yesus bagiku atau apakah engkau mengasihi aku bukanlah soal kesalehan pribadi yang membuat kita merasa nyaman, puas, dan damai dengan diri sendiri, namun selanjutnya bersikap apatis dan tidak peduli terhadap tugas pewartaan kepada orang lain. Paulus mengajarkan kita bahwa kita tumbuh dalam iman dan dalam pengetahuan tentang misteri Kristus ketika kita memberitakan dan memberikan kesaksian tentang Kristus kepada orang lain. Paulus juga mengajarkan kita bahwa setiap kali kita memberitakan Injil, pada saat yang sama kita juga diinjili. Firman yang kita bawa kepada orang lain pada akhirnya kembali juga kepada diri sendiri, karena sebanyak apapun yang kita berikan kepada orang lain, kita sendiri menerimanya lebih banyak lagi. Inilah juga yang diperlukan gereja kita di sini dan sekarang, yakni meletakkan pemberitaan Injil pada pusat kehidupan dan tidak pernah lelah mengulangi kata-kata, "Bagiku hidup adalah Kristus dan celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Sebuah gereja yang hidup dari dan karena pemberitaan dan pewartaan
sebuah gereja yang tidak dapat hidup tanpa berbagi dengan orang lain dalam dekapan kasih Allah dan sukacita Injili. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dengan inspirasi kedua soko guru gereja ini, dalam misa perdana pontifikal ini, kita semua diajak untuk terus-menerus menjadi murid dan rasul yang rendah hati, yang setia mengikuti Yesus, Sang Guru, yang terus berjalan dalam semangat kebersamaan, semangat persaudaraan dan kesalingan, untuk menemukan sukacita sejati, bukan terutama dalam hal ikhwal dunia ini, melainkan dalam kesediaan mengikuti Yesus, mewartakan Injil dan membawa pembebasan kepada semua orang, teristimewa kepada mereka yang rapuh, yang rentan dan ringkih hidupnya. Sesungguhnya kedua rasul dan pilar iman gereja, Petrus dan Paulus, telah membebaskan kuasa Injil di dunia ini, justru karena mereka sendiri pertama-tama sudah dibebaskan oleh perjumpaan mereka dengan Yesus. Mereka tidak dihakimi ataupun direndahkan oleh Yesus, karena mereka sendiri bersedia membagi hidup mereka dengan cinta kasih dan keakraban. Yesus juga melakukan hal yang sama dengan kita. Dia telah menyentuh dan membebaskan kita masing-masing. Namun kita perlu terus-menerus dibebaskan, karena hanya gereja yang bebas adalah gereja yang kredibel. Petrus dan Paulus telah mewariskan kepada kita gambaran tentang gereja yang dipercayakan ke tangan kita, namun yang tetap dituntun oleh Tuhan sendiri dengan kesetiaan dan kasih sayang yang lembut. Inilah gereja yang lemah, yang rapuh, yang ringkih, namun mendapatkan kekuatan dalam kehadiran Allah. Sebuah gereja yang dibebaskan dan mampu memberikan dunia kebebasan yang tidak dapat diberikan oleh dunia sendiri. Kebebasan dari dosa dan kematian, dari keputusasaan, dan dari ketidakadilan yang merusak martabat hidup banyak orang. Dengan memberikan hidupnya, gembala yang dibebaskan boleh menjadi sarana pembawa kebebasan kepada saudara-saudaranya. Rasul Paulus berkata, kami siap untuk membagikan kepada kalian bukan hanya Injil Allah, tetapi juga diri kami sendiri, karena kalian telah menjadi sangat berharga bagi kami. Kiranya Yesus, Sang Guru dan Gembala baik, memampukan kita untuk membagikan bukan hanya sesuatu, melainkan terutama diri kita sendiri kepada semua mereka yang dipercayakan ke dalam tugas penggembalaan dan pelayanan kita.